وأهل البيت أجمعين شهد الله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan jamaah sekalian, mari terlebih dahulu siang hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, sehat walafiat, dan juga nikmat kesempatan. Sehingga dengan nikmat tersebut, alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian Nasul Ibad. Semoga kita yang hadir mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, kajian kita kali ini adalah membahas Nasul Ibad halaman 45, makalah yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu, dan makalah yang ke-7. Qala Aliyun karramallahu wajhah. Telah berkata Sayyidina Ali, semoga Allah memuliakannya, wa fi nuskhatin, dan dalam catatan yang lain bahwa hal yang sama dikemukakan juga oleh wa qala Umar radhiyallahu anhu, oleh Sayyidina Umar, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, an-ni'amu ay a'zamuha, nikmat yang paling besar, sittatu asya, ada 6 perkara. Jadi dari sekian banyak nikmat yang kita rasakan, ada 6 yang paling besar. Yang pertama, al-islamu, Islam. Yang kedua, wal Quran, nikmat Al-Quran. Yang ketiga, wa Muhammadun Rasulullah. Dan yang ketiga, nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat yaitu wal afiyatu, nikmat sehat wal afiat. Yang kelima, wa satrul uyub, nikmat berupa ditutupnya aib-aib. Kemudian yang keenam, wal ghina 'anil nas, yaitu nikmat kekayaan yang tidak bergantung kepada orang lain. Inilah 6 nikmat yang paling besar. Oleh karena itu, mari kita gambarkan satu persatu apa yang dimaksud dengan nikmat Islam itu. Biasanya siapapun penceramahnya, kalau dia menyampaikan sesuatu pasti beliau mengatakan, kita panjatkan puji syukur
kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan seterusnya. Seperti apa itu gambarannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan Islam sebagai agamamu. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku rela, aku ridha al-Islam menjadi agama yang kamu anut. Ya. Jadi tidak ada di zaman Nabi ada kongres bikin agama Islam, tidak ada. Tidak ada di zaman para sahabat ada muktamar bikin agama Islam, tidak. Tapi al-Islam namanya langsung Allah turunkan dari langit. Ya, wa raditu lakum Islam madina, aku rela, aku ridha al-Islam menjadi agama yang kamu anut. Ini nikmat Islam itu. Ya. Nah, lebih jauh lagi mari kita bahas ya dalam kitab Tafsir Safwah. Apa makna ayat tersebut? Dalam Tafsir Safwah dijelaskan bahwa maknanya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan kepada kalian agamamu. Maksudnya akmaltu lakum syari'ata. Kusempurnakan kepada kalian syariat. Ya. Apa itu syariat? Disempurnakan agama, maksudnya disempurnakan syariat yang berisi undang-undang, peraturan-peraturan dan seperangkat hukum. Ternyata di zaman Nabi kita barulah sempurna itu seperangkat hukum. Yang mana di zaman dahulu minuman keras itu belum diharamkan. Di zaman Nabi kita barulah khamr diharamkan. Itu diantaranya. Masih banyak yang lain. Ya. Bi bayanil halal haram, yang membahas masalah halal dan haram, sunnah makruh dan mubah. Itu yang dimaksud dengan disempurnakan agama, maksudnya syariat. Nah, selanjutnya wa atmamtu 'alaikum nikmati, kusempurnakan nikmatku untukmu. Maksudnya apa? Sempurna nikmat di sini bil hidayati wa taufiqi ila aqwamin thariq, yaitu berupa hidayah. Nah, kalau kita bahas mengenai masalah hidayah, hidayah itu satu akar dengan hadiah. Sudah ketemu halamannya? Halaman 45. Makalah ke-7. Ya. Supaya enak ya. Halaman 45 makalah ke-7. Nah. Jadi hidayah itu dengan hadiah, ya, itu dari kata yang sama. Sekarang saya mau tanya kepada yang hadir di sini, bagaimana rasanya jika mendapatkan hadiah? Enak kan? Begitupun mendapatkan hadiah. Enak. Ya. Nah, hadiah ini sangat mahal. Hadiah yang Allah berikan mahal. Saking mahalnya keluarga Nabi nggak dapat itu. Saking mahalnya keluarga Nabi nggak dapat ini nikmat Islam. Mana buktinya? Kan'an, anaknya Nabi Nuh, tidak dapat nikmat Islam. Ya. Abu Lahab, ya, keluarga Nabi itu pamannya Nabi, nggak dapat hidayah Islam. Wa ma taufiqi illa billah, tidak ada yang bisa memberikan taufik kecuali hanya Allah taufik itu. Ya, itu hak Allah taufik. Kita hanya menyampaikan saja, tapi soal hidayah atau tidak Allah itu urusannya. Ya. Nah. Sampai yang pembuat patung siapa itu? Azar. Azar itu siapa ya? Ayahnya Nabi? Bukan, maaf.
ayahnya Ibrahim namanya Saron, bukan Azar. Ya, terungkap dalam kitab Tafsir Sawi, dijelaskan ternyata ayahnya Nabi Ibrahim Saron. Azar itu adalah pamannya Nabi Ibrahim. Paham ya? Saya mencoba meluruskan sejarah. Kenapa? Karena tidak mungkin kan nur Nabi Muhammad turun dari nabi ke nabi, betul. Nurnya Nabi turun ke Nabi Adam, turun lagi nurnya Nabi ke Nabi Nuh, terus turun ke semua nabi. Nah, setelah Nabi Isa terus turun lagi nurnya Nabi kemana? Ya, ke Abdullah, ayahnya Nabi. Ya, baru turun ke Nabi kita. Jadi nurnya Nabi turun min sajid ila sajid. Turunnya nurnya Nabi dari orang yang sujud ke yang sujud. Enggak mungkin nurnya Nabi turun dari yang sujud kepada yang tidak sujud, enggak mungkin. Oleh karena itu maka turunnya nurnya Nabi kepada Saron, bukan Azar. Azar pembuat patung, enggak mungkin. Saronlah yang sujud. Paham ya? Nah, maka saya tidak sependapat kalau dikatakan bahwa ayahnya Nabi itu ahli neraka. Saya tidak sepakat. Ya, saya tidak sependapat. Ya, yang dimaksud hadis tersebut bukan itu maknanya. Nabi hanya menghibur. Ya, ada orang yang meninggal nih. Nabi bilang dalam hadis, jangan khawatir, ayahku juga di neraka. Maksudnya bukan ayah kandung, tapi pamannya Abu Lahab. Karena biasa orang Arab itu kalau nyebut paman itu disebut ayah juga. Jangan jauh-jauh dah kita nih, orang-orang kita. Yang disebut orang tua banyak ya. Satu, yang disebut orang tua yang mengandung kita, yang melahirkan kita. Ya, itu orang tua. Yang kedua, mertua itu orang tua. Betul. Apa sebutan mertua kita? Orang tua. Yang ketiga, guru itu juga orang tua. Mohon maaf, kalau ayah kandung ada hubungan darah tidak? Ada. Ayah tiri, sebutannya ayah bukan? Ayah juga. Iya, gitulah. Sama kita juga begitu. Paham ya? Nah, jadi kalau dibilang sajid min sajid ila sajid baru masuk akal. Ya. Nah, apalagi kalau dibahas masalah fatrah itu lebih mudah lagi, ya. Baik sekalian yang saya hormati, jadi mahalnya itu hidayah. Nah, ini keluarga Nabi nggak dapat hidayah tuh, Kan'an dan seterusnya. Bahkan Nabi kita pernah langsung berkata kepada keluarganya, ya Abdul Muttalib, wahai keluarganya Abdul Muttalib. Nabi yang bilang kepada keluarganya, itu di bi'amalikum labi ahsabikum wa ansabikum. Datanglah hai keluarga Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Datanglah kalian semua kepadaku di padang mahsyar dengan bawa amal kalian masing-masing, jangan mengaku keturunan. Ya Rasul, aku ini kan pamanmu. Enggak. Jangan bawa-bawa keturunan. Bawa amal ibadah masing-masing. Nabi tegas dalam hal ini. Masya Allah. Kenapa? Sebab Nabi tahu ada disebut dalam Al-Quran, fa'izanu fi khafisur falansaba bainahum. Apabila sangkakala trompet ditiup oleh malaikat Israfil, fala ansaba bainahum, maka terputuslah silsilah kekeluargaan. Putus itu silsilah kekeluargaan. Enggak berlaku lagi keluarga itu, enggak berlaku. Masya Allah. Itulah yang diperkuat pada ayat yang lain, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari ini hari di mana seseorang meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abi, meninggalkan ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, meninggalkan istri dan anak-anaknya. Semua terputus kecuali amal ibadah. Ya, likuli mri'in minhum yauma idzin sa'ni yughni. Semua sibuk ngurusin amal ibadahnya masing-masing. Ya.
Mahal hidayah itu, tapi kita bukan keluarga Nabi, tapi alhamdulillah kita mendapatkan nikmat itu. Karena itulah harus disyukuri. Ya. Saudara sekalian yang saya hormati, selanjutnya waraditu lakumul Islam madina. Apa maknanya? Ai ikhtartu lakumul Islam madinan min bainil adyan. Itu tafsirnya demikian. Apa maksudnya? Maksudnya aku sendiri yang pilih agama Islam untukmu. Berapa agama resmi di Indonesia ini? Ada 6. Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. 6. Pertanyaan saya, berapa jumlah agama di dunia? Kurang lebih 4.200 agama. Berapa? 4.200 agama di atas muka bumi ini. Sekian banyaknya ulama agama minal adyan, ada satu yang Allah pilih, yaitu Islam. Karena itu wajib kita syukuri. Ya. Nah, saudara sekalian yang saya hormati, selanjutnya nikmat yang kedua wal Quran. Nah, Al-Quran. Al-Quran ini wajib disyukuri karena satu-satunya pedoman ya yang bisa menyelamatkan kita bukan saja di dunia tapi juga di negeri akhirat. Kalau banyak ya pedoman hidup di dunia ini ditawarkan kepada kita, segala pedoman itu sifatnya teori, dan teori itu tidak langgeng, teori itu tidak kekal. Biasanya teori itu sifatnya kalau sudah teori muncul, dia akan suatu saat dikalahkan dengan teori baru. Ya, teori baru pun akan dikalahkan lagi dengan teori selanjutnya. Tapi kalau Al-Quran, ya ini langsung dari Allah, bukan logika manusia. Paham tidak ini? Itulah yang membuat Al-Quran, Innal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran sesungguhnya ini adalah petunjuk yang paling lurus. Yang paling lurus. Ini patut kita syukuri. Ya. Saudara, bersyukurlah bagi orang yang sering baca Al-Quran. Allazi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun ma'as safratil kiramil bararah. Orang yang baca Quran dan dia mahir, fasih, lancar, besok dia akan tampil dibangkitkan oleh Allah bersama para malaikat. Masya Allah. Siapa yang gak bangga tampil di padang mahsyar bangkit bersama para malaikat? Subhanallah. Udah selamat. Karena itulah Nabi kita bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah kalian Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah, besok Quran akan datang syafi'an, memberikan syafaat kepada siapa saja yang membacanya. Masya Allah. Beruntung. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mau tanya, kalau kita bicara sama teman bagaimana rasanya? Enak gak? Enak. Apalagi kalau bicaranya pakai ngopi ya. Kopi gak ya? Enak kalau kita ngobrol sama teman. Ya. Bagaimana kalau kita bicara kepada presiden? Bangga nggak? Tapi nggak ada suaranya. Halo? Bagaimana kalau kita bicara kepada para alim ulama? Ya? Kira-kira senang nggak? Bagaimana kalau kita bisa bicara kepada Allah? Masya Allah. Kita berpikir apa bisa bicara dengan Allah? Bisa kita ngomong sama Allah? Gimana caranya? Nabi yang bilang, Iza arada ayatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Man arada, barang siapa yang ingin ayatakallama ma'allah, berbicara, berdialog dengan Allah, gimana caranya? Falyaqra'il Qur'an. Bacalah Quran. Jika Anda baca Quran, seolah-olah Anda bicara kepada Allah.
Kan Al-Quran kalamullah, Al-Quran ucapan Allah. Ya, nah, bangga kita bisa bicara kepada Allah. Apalagi yang jelas-jelas itu Al-Fatihah. Ya, itu benar-benar terjadi dialog. Cuma kitanya nih yang nggak dengar. Ya, ini sering saya sampaikan. Mana bukti dialognya? Coba baca Al-Fatihah. Dialog terjadi antara kita dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kan gitu. Allah jawab, Hamidani abdi. Kan yang namanya dialog kan saling ada timbal balik. Iya, dia bicara dia jawab, dia bicara dia jawab. Kan gitu. Hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku. Kita bilang lagi, kita ngomong sama Allah, Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah jawab, asna alayya abdi. Lagi-lagi hambaku menyanjung aku. Maliki yaumiddin. Allah raja hari kiamat, raja hari pembalasan. Allah jawab, majaddani abdi. Hambaku sedang mengagung-agungkan aku. Terjadi dialog itu. Jika kita bawa dalam salat, masa Allah kita berhadapan dengan Sang Khalik, kita berdialog. Merinding kita Pak salat begitu. Merinding. Makanya serendah-rendah khusyuk orang salat itu mengerti apa yang dia baca dalam salatnya. Ya, kalau dia nggak mengerti hanya sekedar bacaan, maka tidak terasa, tidak ada asar, tidak ada bekas dalam salatnya itu. Hanya sekedar ucapan biasa, gerakan-gerakan biasa, nggak nyetrum salatnya. Paham Pak ya, Ibu ya? Nah, dialog. Alangkah bangga kita bisa bicara langsung dengan Allah. Saudara sekalian yang saya hormati, nikmat selanjutnya yaitu diutusnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, kira-kira maaf ya, sebelum masuk ke sana, kemarin udah Ramadan ada baca khataman Quran. Ada Ramadan ini. Ada khataman Quran enggak? Tapi yang pasti kita baca ya. Alhamdulillah. Tadi saya disinggung di awal ya, disinggung. Apa itu Islam? Islam itu syariat gitu ya. Kesempurnaan syariat. Syariat itu, syariat Islam itu wujudnya adalah Al-Quran itu wujudnya syariat itu. Semua aturan-aturan itu ada dalam Quran. Jika ada ayat-ayat yang berbicara tentang esensi Allah, tentang keberadaan Allah, ya, vertikal, ya, hablum minallah, maka jika diturunkan oleh para alim ulama semua dalil-dalilnya, maka dibuatlah satu disiplin ilmu namanya ilmu tauhid. Bisa dimengerti ya? Jika ada ayat-ayat Quran yang bicara masalah hubungan antar sesama manusia, hablum minan nas, masalah muamalah, maka disusunlah oleh para ulama dalil-dalilnya yang dituangkan dari Al-Quran, maka terciptalah disiplin ilmu namanya ilmu fikih. Semua di Quran yang berkaitan dengan sejarah, ya, maka terciptalah disiplin ilmu namanya ilmu sirah, sejarah dan seterusnya, ya. Bahkan saking lengkapnya itu pedoman hidup. Tidak hanya bicara tauhid dan fikih, bahkan lebih detail lagi. Coba bayangkan, Al-Quran ini saking telitinya, saking detailnya pedoman hidup buat kita. Soal teknologi dibahas. Maaf, bukan saya ujub, saya pernah satu kali khatam Injil. Saya baca Injil khatam satu kali. Tak satu pun ayat-ayatnya yang berbicara masalah teknologi, nggak ada. Ya, nggak ada. Tapi Islam Ar-Rahman 33. Ya ma'saral jinni wal ins, in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardh fanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Ya ma'saral jinni wal ins, wahai jin dan manusia, wahai golongan jin dan manusia. In istata'tum an tanfuzu, jika kalian mampu, ya, menerobos, menembus, melintasi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, fanfuzu, ditantang oleh Allah,
Coba lintasilah itu. 7 lapis langit dan bumi. Lintasilah. La tanfuzu, tapi Allah ingatkan, kalian tidak mampu. Illa bisultan, ada illa di situ, harful istisna. Ya, pengecualian. Berarti ada kemungkinan bisa. Kecuali bisultan, kecuali dengan kemampuan. Akhirnya manusia tergerak hatinya untuk menciptakan teknologi bagaimana bisa naik ke langit. Diciptakanlah pesawat ruang angkasa. Subhanallah, mana ada di kitab yang lain. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Ya Karim, Al-Quran juga membahas masalah kosmologi. Apa itu kosmologi? Disiplin ilmu tentang alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dari penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, dan terusnya bla 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 bla. Itu ayat berbicara masalah kosmologi. Kosmos, alam yang besar. Ya, ada dalam Al-Quran. Sampai pembahasan kepada yang sering kita hafal apa itu? Wasamsu tajri limustaqarrin laha zalika takdirul azizil alim. Surah apa itu? Masa kagak apa? Surah apa? Yasin. Wasamsu, dan matahari itu tajri, beredar, limustaqarrin, pada garis edarnya. Zalika takdirun, itulah takdir ketentuan Allah yang mengaturnya. Ditakdirkan, diatur oleh Allah sedemikian rupa sehingga triliunan, bahkan kuadriliunan, entah berapa banyak itu angkasa di luar, benda-benda langit, ya, ada relnya masing-masing, ada lintasannya masing-masing, sehingga tidak berbenturan satu dengan yang lain. Subhanallah. Ini luar biasa dibahas dalam Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Sampai urusan sampai urusan laut, oceanografi, suatu disiplin ilmu membahas masalah ilmu kelautan. Ada disebut dalam Al-Quran. Mohon maaf, ada tidak di kitab suci yang lain? Allah ambil surat. Disebut dalam Al-Quran, wa huwallazi marajal bahrain. Allah lah yang membiarkan dua lautan mengalir saling berdampingan. Pernah lihat itu? Di YouTube ada itu laut. Kok terbelah dua begitu. Haza azbun furat. Lautan ini tawar, segar, dan bisa dikonsumsi, airnya segar, bisa diminum, dan juga ikannya pun bisa dimanfaatkan. Wa haza milhun ujaz. Yang sebelahnya lagi lautan itu asin. Ujaz, lagi kepahit-pahitan saking asinnya. Bisa diambil ikannya di sana. Wa ja'ala bainahuma. Allah jadikan di antara laut yang tawar dan yang asin itu barzakhan wa hijran, yaitu sekat pembatas mahjura yang tidak bisa ditembus. Subhanallah. Logika mana mungkin Nabi yang tinggal di gurun pasir begitu hebat membahas masalah dalil kelautan. Ya. Saudara sekalian yang saya hormati, sampai urusan fisika kimia pun ada dalam Al-Quran. Wa kullu syai'in indallahi bimiqdarin. Segala sesuatu itu ada takarannya. Itulah disebut dalam Ar-Ra'd ayat 8. Di lengkapnya, bersyukurlah terhadap kitab suci yang namanya Al-Quran, kitab yang paling lengkap ya di dunia ini. Saudara sekalian yang saya hormati, baru kita masuk yang ketiga. Ngomong-ngomong jamnya sudah habis sekali ya. Yang ketiga saya udah kehabisan waktu ya. Ya. Baik. 50 jam 12.50. Baik. Kita cukup sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali. Barangkali di antara kita belum ada yang makan siang. Mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad.
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم